Senin malam, puluhan anggota TNI tiba-tiba mendatangi Mapolres Kota Tarakan dan melakukan penyerangan kepada anggota polisi. Senpi kah bro? Senpi. Kami tidak menayangkan utuh peristiwa ini saudara karena mengandung unsur kengerian. Dari rekaman CCTV memperlihatkan oknum anggota TNI membawa senjata tajam dan senjata api laras pendek melakukan perusakan fasilitas markas Polres Kota Tarakan. Dalam salah satu video amatir yang viral saudara, tampak seorang polisi dianiaya sejumlah orang. Meski ada orang yang minta mereka berhenti menganiaya. Kami menyunting video ini saudara karena mengandung unsur kengerian. Belum diketahui secara pasti motif penyerangan Mapolres Tarakan yang terjadi pada Senin malam. Hasil olah TKP memperlihatkan sejumlah titik mengalami kerusakan, diantaranya kaca ruang Kapolres, pintu penjagaan dan juga dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan yang pecah. Usai kejadian, pelayanan terhadap masyarakat tetap dibuka, bahkan personel dari polisi militer ikut berjaga di lokasi. Senpi kah bro? Senpi. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Hari Subianto menyebut akibat penyerangan Polres Tarakan, 6 orang polisi terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Ke-6 polisi tengah bertugas di bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Tarakan saat sekelompok oknum TNI menyerang Mapolres pada Senin malam. Ditanya mengenai kronologi penyerangan saudara, Kapolda menjawab polisi dan juga POM TNI tengah menggelar penyelidikan berjenjang. Senpi kah bro? Senpi. Saat ini dari data yang kita peroleh ada 6, tapi semua dalam proses pengobatan. Itu yang bertugas di SPKT apa yang? Ya, semua bertugas di SPKT. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu Pak? Nah, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Usai penyerangan Mapolres Tarakan saudara, Pangdam 6 Mulawarman Maijen Rudi Rahmat Nugraha meninjau lokasi bersama dengan Kapolda Kaltara. Pangdam menyatakan masih menyelidiki keterlibatan oknum anggotanya dalam penyerangan Mapolres Tarakan. Nantinya anggota yang terlibat akan dipilah peran masing-masing berikut ringan beratnya hukuman. Kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum, kemungkinan oknum, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di satuan kami. Sanksi terberatnya Ada apa? komitmen sanksi Pasti ada, nanti kita sesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Peradilan militer apa umum komandan? Nanti kita lihat dari hasil penyelidikan, nanti kita bisa klasifikasi yang paling berat, yang ringan, dan sebagainya. Saat ini masih proses semuanya. Lalu bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI? Sudah ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Dev. Selamat siang, gimana kabarnya? Sehat, Bang? Selamat petang, ini sehat Alhamdulillah Bang Dev. Ini sudah update bagaimana kronologi sebenarnya kejadian dari penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI ini? Ya, saya baru dapat bagian penyerangannya ya. Ada sejumlah orang datang menyerang,
bahkan memukuli, bahkan sampai ada teriak ampun, minta tolong. Terus ada seorang ibu-ibu yang meminta mereka menghentikan, akan tapi masih terus melakukan penyerangan. Ya, yang pertama sih kita masih bersyukur tidak ada korban jiwa, akan tapi yang menjadi kendala dalam permasalahannya ini kan adalah dua institusi yang berfungsi, yang digaji oleh rakyat dengan uang dari pajak, ya, bertugas untuk menjadi pengayom masyarakat, melindungi masyarakat, akan tapi itu malah bertikai, menyerang dan merusak fasilitas negara. Nah, ini yang harus ada tanggung jawabannya dan juga harus ada proses hukumnya. Itu kita serahkan kepada dua instansi tersebut, baik dari TNI dan Polri, untuk melakukan penyidikan dan juga diurut. Berarti duduk permasalahan ini yang juga tengah dipantau oleh Komisi 1 ya. Rekomendasi penyelesaian dari Komisi 1 seperti apa dengan kasus ini? Ya, gini, kalau mereka yang terlibat melakukan penyerangan, tetap itu harus tetap diproses, karena tidak ada pembenaran untuk mereka melakukan hal tersebut. Nah, kan, tapi duduk persoalan awalnya itu juga harus diselidiki. Kenapa para personil TNI bisa sampai beringas dan hingga menyerang kantor polisi. Dan juga kita ingat bahwa ini kan bukan kali pertama, sudah cukup berulang-ulang kasus di mana ada konflik antara prajurit TNI dengan personil Polri. Jadi kasusnya penyebabnya macam-macam, tapi walaupun sumbernya itu bisa berbeda-beda, tapi ujungnya kan masih tetap sama, yaitu kericuhan dan juga penyerangan antara sesama personil. Ini yang harus ada tanggung jawabannya, yang harus ada kejelasannya dari dua pihak, dan tidak bisa hanya dengan berjabat tangan dan sudah anggap persoalan selesai. Tidak. Kenapa? Karena ya ini kayak api dalam bekam. Nanti ketika ada masalah baru, timbul lagi, meledak lagi. Jadi ya harus ada inovasi dari kedua instansi, dari pimpinan. Oke, berarti Bang Dev, apapun Kapolri untuk bisa membuka komunikasi sehingga tidak muncul kendala seperti ini. Ada penyelidikan yang dilakukan oleh dua pihak ya, seperti yang tadi Anda sebutkan. Yeah. Tapi kalau kita lihat, berarti ini bisa dikatakan apapun masalahnya, apapun persoalannya, Anda tidak membenarkan penyerangan yang dilakukan hingga melakukan perusakan terhadap Mapolres ini ya? Iya, tidak bisa dijustifikasi penyerangan, pemukulan dilakukan secara umum. Ini yang permalukan nama institusi, merusak nama baik mereka sendiri, dan juga membuat situasi mencekam. Nah, kalau misalnya masyarakat melihat, dan masyarakat nanti justru akan membuat kebingungan. Nah, kemana lagi kita harus mencari perlindungan kalau dua lembaga yang mesti melindungi kita malah saling bertikai. Oke, ini pengusutannya akan seperti apa? Apa yang didorong oleh Komisi 1? Apakah ada pidana umum atau militer atau seperti apa? Itu bukan ranah kita tentunya. Itu adalah ranahnya daripada instansi tersebut. Pasti harus ada sanksi yang diberikan, dan kita akan, tapi ya sebelum sanksi diberikan harus ada prosesnya. Proses hukumnya itu seperti apa? Itu kita kembali kepada undang-undang saja. Insiden ini nampaknya tidak sekali seperti tadi Anda sebutkan, beberapa kali pernah kejadian gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Panglima dan juga Kapolri sehingga tentu kita berharap ini tidak akan terjadi lagi ke depannya? Ya, tentu kita berharap ini tidak terulang. Tapi ya setiap kali kejadian, saya beberapa kali interview itu mengatakan hal yang sama. Kita berharap itu tidak terjadi terulang, tapi akan terjadi terulang kembali. Ya berarti ada banyak hal persoalan di tingkat bawah yang belum selesai, ya. Ini ada yang bilang katanya karena kericuhan di diskotik lah atau apa ya, apapun itu, itu kan adalah masalah disiplin dan tanggung jawab daripada kedua instansi dan juga personilnya untuk menertibkan dan mendidik, membimbing para anggotanya, para personilnya untuk selalu taat dan patuh pada aturan dan jangan sampai main hakim sendiri. Baik, apapun alasannya, tindakan kekerasan, penyerangan ini yang tidak dibenarkan ya. Ya.
Kita harus sama loh. Ini bahwa TNI Polri harus sama bahwa kita ini adalah sahabat, kita ini satu kesatuan. Kita ini bertugas untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, bukan menciptakan situasi yang mencekam hingga membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Ada rencana nih Komisi 1 DPR mungkin memanggil pihak polisi ataupun TNI untuk lebih mendalami kasus ini, atau mungkin langsung ke daerah Tarakan untuk mengecek bagaimana kondisi atau kronologis. Ya, nanti kita ini kan kejadian kan kita baru dapat infonya ini seiring waktu ya berjalan dan juga perkembangan kasus. Kita lihat sejauh mana dan juga beberapa besar kebutuhan untuk kita menghadiri langsung di sana. Jadi jangan juga kita langsung gegabah. Kita akan kalau jadwal rapat dengan TNI itu selalu ada. Nanti mungkin di rapat berikutnya kita bahas. Sekali lagi kita minta penjelasan ini penanganannya sejauh mana. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Dev.